Perform jadi kurang perform. Nah, GD yang minggu pertama menggila, minggu keduanya agak ngedown, minggu terakhir kembali menggila lagi. benar. Geek nih, yang minggu pertamanya melempem, Yap. minggu kedua, minggu ketiga terlihat begitu agresif cara permainan mereka, rotasi yang mereka pilih. Ngomongin rotasi nih Jel, kita kan bakal main di, ya ini map yang paling kecil lah di antara map kompetitif yang lain kalau kita bandingkan dengan Miramar dan juga Erangel. Tapi entah kenapa ya kalau diperhatikan di Sanhok ini banyak banget player Iya. yang punya jarak rotasi itu jauh-jauh berdasarkan data statistik yang ada. Mungkin karena mereka ngumpulin healing kali ya. Mungkin, karena kan ada Satu beberapa bisa. tim yang punya strategi healing kan. Bisa jadi untuk masalah healing juga mereka mencari dan juga Sanhok ini merupakan map penculikan menurut gue. Wow, map penculikan. Karena lu salah jalan dikit, kelihatan dikit, nongol dikit, pasti ditembakin. Dan serunya Sanhok sekarang itu jarang banget ngelihat momen cacing gaming. Kalau kita ingat di season 2, season 1 itu banyak banget momen-momen orang tuh ngepron di pegunungan, bener-bener menyatu dengan alam. Tapi entah kenapa kalau gua ngeliat di season 3 kali ini, mereka tuh lebih milih untuk mendapatkan kompon-kompon yang ada. Jarang banget ada tim yang emang bener-bener pengen nguasain daerah perbukitan dan mereka nahan di sana untuk proning dan memberikan HBD ke tim-tim lengah yang lewat sekitar mereka. Benar sih, benar. Dan kayaknya bakal makin seru dan semakin seru kalau kita juga dukung tim kesayangan kita dengan like terus pastinya. Karena itu membuktikan dan menunjukkan seberapa semangatnya kita sih untuk mengikuti acara PMPL ini. Betul, tadi sih terakhir gua cek itu 11.000 ya. Kalau sekarang habis tadi gua omongin, bentar kita refresh dulu, sekarang udah 20.000. Wow. Masih kurang, standar kita sekarang di 50.000. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa pencet tombol like-nya dan juga dukung tim kesayangan kalian dengan kasih hashtag tim yang kalian dukung. Ingat, tanpa menjatuhkan tim lain tapi. Yap, betul sekali. Dan kali ini kalau kita lihat kayaknya semakin banyak yang nge-split ya, makin hari semakin jauh gitu loh. Kayak ini membuktikan bahwa di mana semakin mereka lama bersama, semakin percaya satu sama lain. Betul, tingkat kepercayaan harus ditingkatkan gitu. Apalagi kalau kita ngomongin bursa transfer di season 3 itu bursa transfer yang paling gila dibandingkan 2 season sebelumnya. Yang ini pindah ke sini, itu pindah ke sini, ini ke situ, itu ke sini gitu. Jadi banyak banget pergantian-pergantian yang terjadi dan tentunya makin gak sabar untuk kita ngelihat season 4. Sumpah, bayangan gue tuh kayak season 4 pasti bakal seru banget nih. Season 4 pasti bakal seru banget nih. Kayak yang lagi kita lihat sekarang antara Takai dan juga Alter Ego yang masih berebutan daerah, memperebutkan satu perumahan, satu perkampungan. Takai benar-benar menguasai daerah ini dengan luas dibandingkan Alter Ego karena Alter Ego hanya ada 2 pemain, bahkan Requiem hanya mempunyai sisa darah yang cukup sedikit. Ya benar banget, itu darahnya udah res-resan doang. Kalau misalkan dia nggak ketemu healing itu bakal bahaya banget. Dan kalau kita lihat kayaknya dia nemuinnya bandage. Sementara Martin masih berusaha untuk mengumpulkan lootingan lain juga. Ini Takai dan Alter Ego kembali bertemu di Camp Charlie. Dimana kalau gue lihat ya Takai ini drop zone-nya dari kemarin tuh kalau di Sanhok sering banget berpindah-pindah. Kemarin sempat juga kan di awal-awal di Sanhok ngambil area ruins, ambil di choke point. Dan kali ini kayaknya mereka berusaha untuk ngambil area yang seperti biasanya mereka selalu ambil. Betul, ini di daerah Camp Charlie yang udah berdekatan dengan Alter Ego. Alter Ego bakal dihambat banget sih rotasi mereka. Karena biasanya kan mereka ambil di daerah Camp Charlie, lalu mereka ke arah bantai. Bahkan ada pemain mereka yang menuju ke arah docks untuk mengamankan healing itemnya. Karena mereka terkenal dengan strategi dokter kalau kita ngomongin map Sanhok. Yes, betul sekali. Sementara itu Martin masih terus menjaga posisinya sambil memberikan informasi kepada teman-temannya. Karena ini dari pemain Alter Ego nggak bisa terlalu terbuka, nggak bisa tergesa-gesa juga, salah gerak sedikit pasti bakal langsung diterkam oleh pemain-pemain dari Takai. Sementara dari Martin nampaknya sudah mulai memegang molotov, berusaha untuk dilemparkan ke arah depan, masuk ke satu rumah tapi tidak memberikan dampak apapun. Oke. Ini long fight banget sih. Yang gue heran observernya tuh stay di sini begitu lama ya. Padahal kalau kita perhatikan pergerakannya belum ada yang terlalu berbahaya banget. Semuanya menahan di posisi mereka masing-masing. Dari Takai nggak ada yang berani keluar, dari Alter Ego berusaha buat keluar. Tapi gerakan yang dilakukan sama Alter Ego juga nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu barbar. Karena mereka tahu mereka udah dikunci oleh tim Takai yang udah melakukan setup nggak hanya di bagian dalam dari compound Camp Charlie ini. Bahkan di bagian luar compound ini juga sudah mulai dikontrol oleh tim Takai. Dan sudah mulai terdengar beberapa tapping fire dari arah Alter Ego kali ini yang dimana ada
Badru yang akhirnya datang dari arah belakang dan itu dia pick yang begitu bagus dari seorang Smith mendapatkan satu pemain dari arah sniper tower dan ada sedikit counter shoot yang terlambat dari arah Bangkus. Yes, dari Kus Boys kali ini juga udah berusaha untuk mengeluarkan open fire tapi ternyata dari Rico yang bakal langsung masuk berusaha untuk mengambil momen Hades langsung saja di end dan Zai sudah mulai memasak granat dilemparkan keluar bukan granat tapi molotov tapi ternyata tidak berhasil untuk mengenai Rico yang masih bisa cukup selamat kali ini. Takai sudah kehilangan satu playernya kembali tarik mundur. Disengage nampaknya dilakukan oleh player-player dari Takai. Betul, sudah mulai di counter kondisi dari Camp Charlie kali ini di mana Alter Ego yang sudah mulai berkumpul akan langsung memberikan tekanan ke arah tim Takai di mana dua pemain Takai juga sedang berada di dalam Camp Charlie. Satu pemainnya berada di bagian paling luar, dua sudah touchdown dan kali ini Bangkus melepas angle dari arah pintu. Dua lain dari Alter Ego sudah mulai berkumpul bertukar posisi, ternyata Smith yang akan dibiarkan maju untuk masuk ke dalam compound dari Camp Charlie. Sementara Badru yang akan ditugaskan untuk memantau dari arah sniper tower. Pertukaran posisi, ganti shift. Oh ganti shift, udah habis ya tadi Udah habis. Step card, akses card. Betul. Terima kasih keluar. Terima kasih. Akhirnya kali ini gantian ya tadinya Takai yang berusaha Badru. untuk ternyata Kus Boys masih berhasil untuk mendapatkan satu player di depan sana dan Rico yang beserta teman-temannya udah mulai menyisiri gedung-gedung Ini di Camp kata Charlie. si Smith ya. Drew. Ditinggal malah kenok, nggak jadi ngepush lah kita. Oke, harus ada setup ulang yang dilakukan oleh Alter Ego ketika melihat satu pemain mereka terjatuh di arah sniper tower di luar area Camp Charlie-nya. Sudah terdengar bunyi nades-nya, tapi lagi dan lagi masih belum bisa mendengar, masih belum bisa mendapatkan beberapa knock tambahan dan ternyata Badru tidak terjebak di arah sniper tower. Dia tertembak ketika dia berusaha untuk menghampiri 3 player AE yang lainnya. Oh, berarti beda lagi conversation-nya. Oke. Woi, jangan tinggalin gua dong, mau ikut. Ya udah sini nyusul. Ya Kenok kan. Kenok lagi. Iya. Kau udah dibilangin, stay aja. Ngeyel banget sih, Drew. Gitu. Kalau sama Jelly itu selalu ngegas loh nge-castnya, entah kenapa ya. Oke, dari Alter Ego yang kembali bangkit, keempat pemain mereka dari Takai pun Bangkus meninggalkan tempat ini sedikit di flank oleh Bangkus, memutar ke arah belakang untuk mendapatkan backline dari tim Alter Ego. Sudah mulai naik satu persatu ke bagian step yang bisa dinaikin oleh Alter Ego. Ini bakal long fight sih, malah menurut gue ini udah kondisi yang agak sedikit boring, tanda kutip wasting time. Iya. Karena bakal ngotot-ngototan di sini untuk mempertahankan Camp Charlie-nya. Ini udah mulai ke pertarungan gengsi. Iya sih, bisa juga seperti itu. Oh, Apalagi mereka juga sama-sama sebenarnya nyari poin juga sih. Jadi Betul. kayak wah ada di depan matanya nih, kenapa enggak kita coba untuk fight. Dan sementara kali ini Kus Boys yang langsung mengambil alih sniper towernya, mengambil angle shot yang lebih tinggi lagi. Lihat Martin. Udah mulai terpantau, belum ada tembakan dari Bangkus, masih dipantau dari arah sniper tower. Martin harus sudah didapat informasinya dan akhirnya kita berpindah ke arah tim lain. Ada EVOS yang sedang melakukan kelas combat dengan tim Onyx. Onyx mau lawan atau tidak, tapi ternyata di kill feed Requiem membuat dirinya terknockout. Bahkan ini ngebuat Bangkus makin percaya diri, Speed langsung di-tapping begitu saja. Kali ini masih bisa bertutup angle shoot, tapi HP barnya sudah cukup low. Bleeding out dan Smith dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan ada lemparan molotov juga dari seorang Zai. Dilemparkan ke lantai atas, ke lantai 2, dibakar. Pokoknya setiap sisinya ada satu pemain dari Takai sudah semakin percaya diri untuk masuk dan melakukan gerebek ke arah Alter Ego. Badru dan Requiem yang tersisa mereka kembali menuju ke bagian puncak. Sudah mulai di-push satu persatu, bahkan satu pemain sudah dalam posisi siap menyambut kedatangan dari tim Takai dari arah tangga. Yes, betul sekali. Badru nampaknya udah mulai bersiap-siap. Ya ampun, baru aja di revive namun harus terkena kembali. Tapi dari Badru akan berusaha untuk melakukan defensif, nggak berhasil. Dan kali ini player-player dari Alter Ego yang harus dilumpuhkan, rontok satu persatu. Sementara itu masih ada Martin, nampaknya menjadi last man standing, masih bertahan, bersembunyi di balik batu-batu, di balik beton dan melihat ke depan sana. AKM, no scope, tidak berhasil untuk mempertahankan posisinya. Alter Ego nampaknya harus puas di posisi ke-16. Oke, kali ini Alter Ego hanya membawa pulang 1 poin saja karena mereka hanya ngekill satu pemain dari tim Takai. Bahkan dari Onyx dan juga EVOS tidak melanjutkan fight-nya, malah kali ini kita ngelihat bukan EVOS tapi RRQ yang ada di sekitar Onyx.
Jadi tadi sebelumnya kan Onyx ketemu sama EVOS ya, berarti ada tim lain juga. Tapi kayaknya keputusan yang cukup bijak dari Onyx. Mereka tahu mereka butuh poin, Betul. mereka masih pengen masuk ke Super Weekend. Makanya mereka menghindari early fight. Tapi nampaknya hindaran tersebut tidak bisa dilepaskan begitu indah. Karena ada Danar Peko dengan teman-teman yang udah mulai mengspot posisi dari mereka. Dari seberangnya ada high ground yang masih memantau-mantau ke arah tim Onyx. Oke, dan Onyx pun berhasil lolos dari beberapa pemangsa yang ada di sekitar mereka. Ya. Akhirnya mereka udah mendapatkan titik checkpoint yang baru dan Bonafide kita lihat di arah live standingsnya. Itu mereka ada playernya yang terjebak di arah blue zone. Itu nandain ya. Pokoknya kalau misalkan kalian ngelihat ada warna biru di nama timnya, itu berarti timnya ada di blue zone. Satu pemain mereka di blue zone. Ya, harusnya sih Bonafide akan menggunakan strategi healing yang seperti biasanya ya. Biasanya licin ya. Licin biasanya yang diutus untuk menjadi healer atau dokternya. Sementara itu untuk kameranya juga udah mulai bergeser kembali. Kali ini ke arah tim Void dan juga ada Aerowolf. Nah ini nih, Aerowolf ya. Gue nggak tahu kenapa di week ketiga Aerowolf masih cukup terseok-seok ya poinnya. Masih di bawah. Ini udah mulai ada HBD Gaming kayaknya dari Dubs. Sudah mulai memantau pergerakan dari Potato, satu pemain dari Aerowolf. Ini bakal di happy birthday harusnya Dubs akan melakukan surprising pick ke arah Potato. Bergerak semakin dekat dan langsung diambil begitu aja. Front shoot dari Potato sedikit menghindari tembakan dari arah Debs. Pintu sudah mulai dibuka, bermain di arah balkon terlebih dahulu. Kali ini bermain di teras, bukan di arah balkon. Dan kali ini Dubs dapetin satu pemain dari tim Aerowolf. Tumbang begitu saja. Potato langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Void. Yes, betul sekali. Dengan kehilangan Potato ini menjadi berita yang cukup buruk untuk Aerowolf. Dimana tadi kita udah bahas juga Aerowolf masih butuh poin. Mereka masih terseok-seok di bagian bawah. Dan apalagi tadi di match pertama juga mereka hanya mengumpulkan tadi sekitar 4 ya. Kalau nggak 4, 5 poin. Mereka masih butuh step up poin lebih banyak lagi supaya mengamankan posisinya. Supaya yakin kalau misalkan nanti Super Weekend lolos. Oke, Aerowolf lengah tadi tidak melakukan pengecekan. Akan terjadi kejadian yang sama. Berbeda tempat. Bob sudah mulai bangkit dan ditembak rupanya. Lengah posisi dari Uni terspot begitu saja dengan setup yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh victim. Bahkan Uni bakal diambil, dibakar hidup-hidup oleh Bobs. Yes, betul sekali. Dan kali ini dari Bobs juga mendapatkan informasi pastinya karena tadi ada open fire di seberang sana. Ada compound, ada rumah yang menimbulkan suara-suara bising. Cukup menarik perhatian untuk tim victim. Sementara itu ada EVOS juga di sekitar mereka. Dan kali ini EVOS berada di open field. Cukup apa ya, bisa dibilang kayak cosplay harimau gitu loh. Ini EVOS tinggal disuruh milih tau Jel? Iya, tinggal disuruh milih. Mau yang mana mangsa lu? Mau yang kiri, mau yang kanan, tapi dia memilih untuk yang menembak Oki Ozora terlebih dahulu dan berusaha untuk mendapatkan tembakan yang kedua. Masih belum berhasil. McBoy kali ini akan memimpin barikade paling depan, tapi ternyata cukup ketembak dan oh my god! Kali 6, scope-nya, M4-nya cukup tajam dan langsung saja akan berusaha untuk melemparkan granat yang pertama ke dalam rumah. Pintunya dirusakin, ditembakin terus menerus. Oki Ozora masih berusaha untuk di-revive oleh Kryzen. Betul, ini bakal diselamatkan dari arah dalam rumahnya. Tapi sepertinya Microboy bakal menghentikan langkahnya sebentar untuk melakukan healing. Karena dia menerima beberapa damage juga dari DU sebelum mereka nge-push menuju ke bagian dalam dari rumahnya Microboy. Menunggu follow up. Kali ini Oki sudah berhasil di-revive dan ada tembakan tipis. Dan itu dia Nades yang begitu bagus dari seorang Laser. Kali ini trading terjadi tapi cukup low HP barnya. Lemparkan Nades, Oki dipulangkan menuju ke arah lobby. Intip menuju ke arah sebelah kiri. Cancel healingnya dan itu dia. EVOS benar-benar komit untuk meretake compound milik DU. Wow, benar-benar luar biasa dan sangat agresif. Dan kali ini kamera juga udah mulai bergeser kembali. Ada pertempuran antara Void dan juga Aura. Sudah ada player-player dari Aura yang dikembalikan ke lobby. Bahkan di belakang sana juga udah cukup pincang, cukup terseok-seok. Masih berusaha untuk di-revive. Namun ada lemparan-lemparan granat dan splash damage-nya cukup sakit. Ini kayaknya Void nge-split dua-dua ya. Maybe sama Dubs. Wow! Wah! 3-point shoot! Wah! Pemain basket. Gokil. Fix. Dulu anak basket Fix. pasti tuh. Pemain basket. Gila main itu lemparan Nades yang bagus banget. Aura dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Void nggak nge-split. Sorry, gue nggak memperhatikan kill feed-nya tadi karena ada EVOS yang sedang melakukan perang bersama dengan DU. Ternyata Void sudah kehilangan 2 player mereka terlebih dahulu dan hanya menyisakan Dubs dan juga Maybe tadi. Oh, iya. Oh, berarti tadi salah. Tadi victim berarti ya, sama-sama V. Oh iya. Jadi kita blunder berarti. Victim, oh iya, gue sering ketuker sih emang. Sama-sama V kan? Void sama victim tuh sering ketuker gitu. Biasa
Biasalah. Biasalah. Ini padahal masih match kedua loh. Apa karena Miramar ditaruh pertama ya? Jadi kayaknya ini udah match terakhir. Karena biasanya kan terakhir Miramar. Biasa. Nggak apa-apa. Diterima ya. Alasan diterima ya. Gue dukung ya, nggak apa-apa. Oke, kali ini Fajar yang kembali bergerak, berotasi dan saatnya melihat sebuah supply yang menggiurkan. Apakah 69 akan tertarik untuk mengambil supply ini? Lumayan, satu set Robocop dan juga Groza. Tapi kan mereka kayaknya nggak tahu juga isinya apa. Tapi daripada ngambil resiko, mendingan mereka stay aja di rumah. Apalagi kalau kita tahu 69 belum lolos sama sekali kan ya di Super Weekend. Jadi mereka benar-benar butuh untuk bermain konsisten dan mereka benar-benar harus dapetin poin yang pasti. Jadi mereka akan bermain mungkin lebih berhati-hati, mungkin lebih sedikit pasif juga. Dan wow, ini sangat indah circle-nya. Karena ada sungai yang memisahkan dua pulau, Pasta. Oke, buat kita indah, buat yang main pusing kayaknya. Karena kompon yang memang terbatas, terus high ground di sini juga terbatas banget, tempat yang enak karena ada beberapa titik counter dari high ground yang ada di circle kita yang ketiga atau yang keempat kali ini. Charlie-nya sudah mulai ditinggalkan, ada pergerakan juga dari Bonafide yang akan datang dari sekitar cave. Dari Geek yang sudah mendapatkan checkpoint juga. Ada Aerolov tapi di belakangnya Geek dan ada Takai di sebelah kanan mereka. Takai masih belum bergerak terlalu jauh dari tempat mereka turun yang bertemu dengan Alter Ego tadi. Benar sih, belum terlalu jauh dan kayaknya tadi sempat keluar bentar akhirnya kembali lagi ke dalam. Dan sementara itu kalau kita lihat pergerakan dari Morph, mereka melakukan late rotation menyisiri ruins juga kali ini. Ya? Bentar, itu Void belum bergerak loh, Jel. Di depannya itu dia, masih ada Void kan HBD Gaming ya? Lagi-lagi dong. Oke, apakah akan ada korban berikutnya untuk Void ke tim-tim lain? Ada satu orang yang bergerak tidak melakukan pengecekan tapi Dubs sudah keluar dari compoundnya. Kali ini Hoki memegang senjatanya, ada tembakan yang begitu pedas dari seorang Maybe namun masih bisa dihindari dengan sangat baik oleh Zabrol. Pemain dari Morph Supply Bank yang sudah berotasi ke bagian kanan atau ke atas ternyata dan mengambil tempat untuk turun. Dia harus melakukan healing di balik batu ini. Ya, betul sekali. Tadi dengan Vespanya cukup santai dan bisa memancing untuk Void melakukan open fire. Dan kali ini informasi yang cukup berharga juga. Tadi kalau misalkan Zabrol nggak lewat, itu pasti player-player dari Mo bisa aja kena HBD. Tapi masalahnya dari Dubs ini, lagi-lagi nih. Dubs ini nih banyak tingkah. Ini dia bahaya banget dari tadi loh. Itu kayaknya ya, maybe-nya nembak, biar orang itu nggak pada ke tempatnya Dubs. Iya jadi sih. Dubs bisa nge-backstep morph-nya lagi. Nah itu loh, kayak apa ya, gak tahu kenapa gue kayak suka aja setup dari Void. Mereka tuh tricky gitu loh, nggak bener-bener literally ngasih tahu tempatnya di sini, tapi dia bener-bener ada utusannya lagi yang di belakang ditaruh untuk ngejaga backline-nya. Jadi nggak serta-merta ngumpul di satu tempat. Dan kali ini, wah kameranya udah mulai bergeser juga kali ini ke arah RRQ yang masih cukup aman dan nyaman. Belum ada kill point sama sekali juga yang masuk ke dalam tim RRQ. Dan di sekitar mereka ada Eagle 365. RRQ bermain di open field ya. Satu player Voldemort kayaknya diutus untuk menjadi scouter paling depan seorang diri, tiganya di belakang ngumpul. Betul, 3 orangnya masih menahan di bagian belakang dan siap untuk memberikan backup fire. Tapi sepertinya dari RRQ udah tahu kalau ada Eagle 365 di seberang sana. Karena ada beberapa tembakan juga yang terdengar dari kompon yang ingin mereka yang memang mungkin menjadi checkpoint mereka, tapi ternyata udah diduluin sama tim-tim lain. Audrey bahkan memisahkan diri begitu jauh dengan 3 pemain Eagle 365 yang lain, sementara Voldemort belum ada tembakan yang dilakukan, belum ada open fire sama sekali. Mereka masih menahan di posisi mereka saat ini. Ini harus diperhatikan ya. Ini adalah hari terakhir untuk di weekdays. Untuk menentukan tim-tim yang bakal bermain di Super Weekend nantinya. Dan ini dia. Berpindah kembali ke arah Blue Zone di mana ada SG yang bergerak dan cukup dekat dengan salah satu pemain dari Takai. Dua-duanya sudah mulai turun. Apakah akan di happy birthday oleh Bangkus? Step semakin dekat kali ini Pinky berpindah ke arah rumah yang lain dan Bangkus benar-benar sigap untuk mendengarkan setiap step yang ada di sekitar Bangkus. Iya, tadi badannya ngadep ke kanan ya kan, dengar step diikutin, lihat kepalanya tadi itu kan. Dan kali ini juga masih mendengar ada step-step kembali yang terdengar dari dalam rumah. Di sisi lain Voidebs 2K nampaknya cukup terhempit di depannya. Ada Evos dan sudah mulai terspot di depan sana ada Red Face. Loncat-loncat seperti kelinci, nampaknya belum ditembak. Tembak tidak ya. Sabar. Tembak tidak ya. Gak mungkin ditembak sih. Lihat 25 ad kit soalnya Jelly. 25 ad kit di tangannya Dubs. Wah ini sih. Kayaknya gak bakal ditembak sih. Lihat mukanya Dubs. Betul. Dubs mukanya udah tegang banget.
Ada step, ada step, ada step. Kayaknya bakal ada strategi healing yang dimainkan oleh Dubs deh. Yes benar, apalagi dia udah menjadi last man standing juga Betul. ya. Dengan tadi Pasta udah bilang ada 25 8 kit, udah pasti itu harta karun. Itu udah kayak hartanya dia, jangan 25 sampai. 8 kit dan juga 1 med kit tadi. Nah itu dia, jangan sampai tak jatuh di tangan yang salah. Tapi sementara itu ada Anthem yang jatuh di tangan RRQ. Langsung saja nih knock and valid no debat. Masih ada 3 player tersisa dari Eagle 365. Oh mereka punya mobil kambing. Nampaknya akan menyelamatkan mobil kambingnya terlebih dahulu sebelum melakukan setup-setup berikutnya. Betul, karena mereka butuh effort, mereka butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Tapi ini effortnya besar banget di bagian dalam, udah ditungguin sama Onyx. Ya. Kanan mereka tadi ada tim RRQ, Eagle nggak Ya. bisa bergerak dengan bebas dengan posisi yang mereka tempati saat ini. Benar-benar terkepung dari dua sisi, bahkan di bagian depan juga sudah mulai ada yang menunggu. Dan kali ini ada Bangkus yang bergerak, Aerolwolf di sebelah kiri dari Bangkus, Proning langsung begitu saja. Dan ada backup dari Zai dan juga Ken yang sudah terlebih dahulu ada di bagian high ground, langsung diberi begitu aja, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bangkus kembali menambah 1 poin untuk Takai, namun ada counter shoot yang terjadi, trade knock pun terjadi, dan ini akan ada trade kill yang terjadi kembali antara Aerolwolf dan juga Takai saat ini. Yes, lagi-lagi yang gue udah bahas juga, ini map penculikan pas. Yap. Lu ngeliat aja ada 1 orang di depan nongol lari-lari pasti bakal langsung ditembakin. Kecuali Voin Debs karena tadi dia mau nyelamatin harta karunnya. Betul. Ya kan. Kalau itu dia nggak punya strategi healing mungkin bakal ditembakin sih. Harta yang paling indah adalah edkit dan boosting. Wah, jadi nggak nyambung ya. Nggak Apa? Nice try lah ya. Ada counter shoot dari Zai mendapatkan Hazelnuts kali ini, bahkan Takai juga berhasil mendapatkan Morph. Ada Tukul yang langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, dan Zai membawa 1 pemain Aerolwolf juga ke arah lobby. Kali ini Aerolwolf hanya bisa bertahan dengan pemain terakhir mereka, dan Zai juga punya tugas yang cukup berat. Bahkan kali ini mereka sudah mendapatkan 9 kill Yep. untuk tim Takai. Yes, itu adalah modal yang cukup baik untuk di map Sanhok kali ini. Jadi tinggal gimana caranya Zai melakukan survival seorang diri supaya seenggaknya bisa memaksimalkan placement poinnya. Berusaha untuk melewati pinggiran-pinggiran zona dengan cara menyisir compound-compound yang ada. Sementara itu kamera udah mulai bergeser juga ke arah Geek. Di depan Geek ada Morph, nampaknya kali ini masih melakukan fight juga. Tersisa Summer seorang diri saja. Betul sekali, dan tentunya match sudah semakin seru buat teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, kita tembusin angka 50.000 like kali ini buat yang lagi menonton di YouTube. So, kita bakal kembalikan lagi dan fokus ke arah gamenya dari RRQ yang sudah bergerak pelanan pasti dengan 3 kill sudah mereka kumpulkan. Tapi ada EVOS, ada Red Face tadi yang termakan oleh Blue Zone, mungkin karena terpotong rotasinya oleh beberapa tim. Bahkan dari Summer, Morph, Supply Bank juga sudah mulai bermain lebih ofensif dengan mendapatkan beberapa knockout. Yes, betul. Kayaknya terjadi KF penumpukan kena. juga di sisi Wait, lain. EVOS kayaknya terkunci sih pergerakannya Iya, karena kayaknya play iya. zone-nya juga menghimpit mereka. Jadi mau nggak mau mereka nggak bisa bergerak cukup leluasa. Jadi kayaknya mereka akan memilih untuk merelakan diri juga ke arah play zone. Tapi sementara kita akan fokus dulu ke RRQ yang akan berusaha untuk melakukan push ke arah rumah milik Oni. Kali ini sudah mulai dipimpin oleh Nerpeko, berusaha untuk menyisir bagian jendela-jendela di kiri dan kanan. Dan ternyata ada bots juga. Apakah sempat, apakah berhasil? Dan ternyata Nerpeko yang harus tertangkap oleh Bonafide Bots. Betul, tidak diduga-duga kalau di sebelah kirinya ada Bonafide yang bakal memotong rotasi dari tim RRQ. 1 tumbang, kali ini mereka harus berbalapan dengan Blue Zone yang ada di belakang mereka. Masuk ke area kekuasaan dari Onyx, mereka sudah mulai melakukan split, tapi Neider bakal fokus menuju ke arah jembatan. Ada tembakan juga yang cukup bagus, Neider di knock out di arah open field. Kali ini Onyx mendapatkan bantuan dari Bonafide, bahkan Bintang mendapatkan warung RRQ. 3 pemain mereka tumbang kali ini. Bahkan trading terjadi, hanya menyisakan Voldemort yang tidak mempunyai kit. Dia hanya healing menggunakan bandage, dan ini dia akhir dari RRQ. Mereka harus puas di posisi 13. Ya sayang sekali pushnya tidak membuahkan hasil, dan ternyata Onyx tim juga. Onyx juga rontok satu persatu. Masih ada Powerpunk dan Raffi yang sempat untuk menyelamatkan diri karena tadi sempat ada time juga untuk mereka melakukan penyeberangan. Jadi 2 player dari Onyx nahan RRQ dan 2-nya lagi langsung saja melakukan penyeberangan. Sementara ini Bonafide yang mendapatkan posisi Audrey. terenak juga. Sementara Audrey, dia healing ya? Dia healing. Dia Dia healing, healing. dia healing. Dia bener-bener main santai, main lambat di Blue Zone karena ingin mendapatkan best placement untuk Eagle 365. Rotasi mereka juga terpotong berkali-kali, bahkan dari Onyx yang sudah berhasil touchdown kali ini nggak bisa lengah, nggak bisa lengah. Iya. Kiri mereka masih ada Bonafide. High groundnya masih ada beberapa tim yang kita lihat ya. Kalau kita lihat dari drone kita tadi ada Takai dan juga ada Geek. Tapi sepertinya dari Zai posisinya udah mulai ketahuan, lemparan nades melambung tinggi jauh di udara berada di depannya Zai. Namun Zai masih bisa terselamatkan dan
dan sepertinya dari 69 berhasil memulangkan Harimau Putih menuju ke arah lobby. Kali ini tinggal 10 tim dengan 17 orang yang masih tersisa. Cukup sedikit, hanya Geek dan juga Bonafide yang masih full dengan 4 pemain mereka. Betul, yang masih full squad ya. Hanya 2 tim saja dan kali ini dari Zai akan berusaha untuk survive seorang diri saja. Spaw pun tertangkap di depan sana. Ini benar-benar enak banget positioningnya untuk Bonafide karena mereka sendiri juga memang melakukan rotasi dari arah bawah dan circle-nya pun sendiri ke arah bawah. Satu persatu tim sudah mulai rontok, berguguran seperti daun-daun layu yang jatuh dari pohon. Dan kita akan melihat juga tersisa 5 tim tiba-tiba. Tiba-tiba tinggal 5 tim dengan 12 orang yang masih bermain. Bonafide Geek diuntungkan karena mereka masih utuh keempat pemainnya. So Geek kali ini harus menghadapi beberapa pemain yang ada di sekitar mereka. Bahkan Raffi juga sempat mendapatkan pemain dari Mort. Mort harus puas di urutan kelima. Kali ini tinggal 4 tim saja dengan adanya 2 pemain yang masih melakukan healing. 1 pemain yang masih melakukan healing. Raffi memanfaatkan momen untuk melakukan healing tapi sepertinya sudah mulai terspot. Dan Bonafide ada Nux yang masih proning. 3 pemainnya bakal melakukan stick. Ada sedikit split position yang dilakukan oleh Bonafide. Yes, betul sekali. Dan kali ini kalau kita lihat, waduh, udah habis. Udah habis healingnya, tapi nice try banget untuk Dubs yang sedari tadi bermain dengan tema Happy Birthday. Betul sekali, Happy Birthday, kayaknya dia lagi ulang tahun ya. Dan tiba-tiba kali ini 2 tim tersisa, ada Geek Fam dan juga Bonafide. Dua-duanya memiliki kuantitas player yang cukup apik, cukup lengkap 4 melawan 4 kali ini. Tapi terlihat di depan sana kayaknya ada 1 player dari Bonafide yang udah lumpuh juga di belakang. Nggak bisa diselamatin. Kali ini posisinya untuk Geek Fam cukup nyaman, enak dan nyaman. Wow, blind spray through the smoke berhasil untuk mengamankan 1 player dari Bonafide kali ini. Dan kita lihat dari Alviro, enak banget di atas 2 sudah down. Menyisakan Bots dan juga 1 lagi Ucup. Oke, tinggal 2 pemain. Si Nux bakal berada di bagian bibir dari zona namun masih bisa ditembak oleh Dinosaurus. Last man standing di balik sebuah batu sudah mulai terspot. Enemy spotted dan langsung saja dipulangkan. Ini dia. Winner chicken dinner untuk Geek di match yang kedua dengan berapa kill? Ada 8 kill. Wow, Geek Fam mendapatkan winner chicken dinnernya. Akhirnya di weekday gue ngeliat Geek Fam winner chicken dinner. Setelah kemarin mereka bermain memang masih belum terlalu stabil, up and down. Dan akhirnya kali ini mereka mendapatkan momentumnya dengan mengumpulkan 8 kills berarti 23 poin.